Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI dan saya, Timotius Setiawan dari GKI Beringin Semarang, mau berbagi firman Tuhan dengan saudara sekalian. Hari ini, mari sebelum kita dengarkan renungan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama ikut di dalam persekutuan dan pendengaran firman Tuhan ini. Tolonglah kami, manusia yang tidak mampu melihat cara kerja Tuhan secara utuh, untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan hari ini, sehingga kami bertumbuh dan memiliki peningkatan di dalam pengenalan akan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang terkasih, tema hari ini saya beri judul Belum Selesai. Allah masih bekerja. Dan pembacaan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 8 ayatnya yang ke-16 sampai ke-17. Ketika aku membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa memejamkan mata siang malam, maka nyatalah kepadaku semua yang dibuat Allah, bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan di bawah matahari. Meskipun manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, ia pun tidak dapat menyelaminya. Ya, saudara-saudara, saya mulai renungan ini dengan sedikit peragaan. Apa yang saudara-saudara lihat dari gambar ini ya? Dalam sebuah plat hitam ada satu titik putih dan jumlahnya hanya satu. Di baliknya ada plat hitam juga, warnanya sama, tapi titiknya ada 4 ya, saudara-saudara. Tetapi saya bisa menambah, tiba-tiba titik tadi bukan hanya satu, sekarang ada 2. Ya, tadi saudara-saudara pasti sudah ada yang berpikir dan memprediksi, oh ini pasti nambah jadi 2, soalnya tangan saya agak nutup begini ya. Tadi di sebelah belakang baliknya ada 4 ya, dan saudara-saudara saya yakin berpikir bahwa ada 5, kita memprediksi. Tetapi kalau kita perhatikan saudara-saudara ya, tadi ada 1 lalu jadi 2, ternyata bisa nambah jadi 3, dan yang baliknya saudara-saudara saya yakin kita pun berpikir hal yang sama ya, bahwa tadinya 4, 5 jadi 6, tadi 3 terus jadi 6, ternyata 8. Ya, ternyata saya bisa sulap juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita melihat bahwa ada banyak hal yang kita prediksi, tetapi sesungguhnya tidak benar-benar kita bisa melihat yang sesungguhnya. Saya bisa sedikit melakukan atraksi seperti itu, sulap, dan mungkin orang bertanya, kok bisa ya gitu ya. Tadinya cuma berpikir 1, 2, 3, oh masih masuk akal gitu ya. Lalu 4, 5, 6 masih masuk akal. Tiba-tiba jadi 8 gitu ya. Saudara-saudara, ada banyak hal dalam hidup yang kita lihat, tapi tidak bisa kita mengerti. Kita melihat yang sakit tidak kunjung sembuh, tapi ada juga yang baru saja berobat langsung sembuh. Kita melihat persoalan keluarga yang rasanya nggak selesai-selesai. Kita melihat usaha yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya juga belum nampak. Kita melihat keadaan sekitar, bahkan keadaan bangsa dan negara kita. Kadang kita bertanya, Tuhan sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan apa sih? Begitu. Saudara-saudara, ada 3 poin yang mau saya bahas. Yang pertama, kita ini terbatas. Tidak semua yang terjadi bisa dijelaskan oleh logika kita. Kalau jujur, kita semua suka sekali kalau segala sesuatu itu jelas. Kita senang kalau hidup itu bisa dipahami. Kita ingin tahu kenapa ini terjadi, kita ingin tahu kapan masalah ini selesai, kita ingin tahu mengapa doa kita belum dijawab, kita ingin tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, kita ingin semua bisa dihitung, semua bisa dipetakan, semua bisa diprediksi. Tetapi pengkhotbah justru berkata, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Artinya sederhana, ada batas dalam diri kita. Kita ini manusia.
Kita tidak sanggup untuk melihat seluruh gambar besar yang Allah lihat. Kita hanya lihat potongan-potongan kecil, kita hanya melihat mungkin bagian depan atau bagian samping, sementara Allah melihat dari awal sampai akhir. Kadang yang membuat kita itu jengkel dan lelah bukan cuma masalah yang kita hadapi, tetapi keinginan kita untuk melogikakan semua, supaya semua bisa masuk akal. Dan kita akan merasa tenang kalau semua bisa dijelaskan. Padahal, tidak semua hal dalam hidup itu bisa dijelaskan. Ya, ada saat di mana Tuhan tidak memberi kita seluruh jawaban, dan Tuhan ini hanya memberikan kita langkah-langkah kecil untuk melanjutkan kehidupan. Jadi kalau hari ini saudara berada dalam fase hidup yang membingungkan, dengarkan ini baik-baik ya. Kalau saudara belum mengerti, itu bukan berarti saudara-saudara Allah ini berhenti bekerja, hanya cara pandang kita yang terbatas. Nah, saudara-saudara, dalam rangkaian Paskah juga yang masih kita peringati di bulan April ini, Paskah adalah bukti bahwa ketika manusia mengira semuanya sudah selesai, tetapi justru Allah sedang bekerja. Dan ini yang membuat firman ini sangat indah ketika kita renungkan di masa Paskah ini ya. Coba bayangkan para murid yang waktu melihat Yesus disalibkan, maka dari mata manusia semuanya kelihatan selesai. Yesus ditangkap, diadili, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Harapan mereka seolah hancur. Mereka mungkin berpikir sudah berakhir. Tetapi ternyata Allah belum selesai. Di balik salib, Allah sedang bekerja. Di balik kematian, Allah sedang mengerjakan kehidupan. Di balik sesuatu yang tampak seperti kekalahan, Allah sedang menyiapkan kemenangan. Para murid waktu itu tidak sanggup menyelami pekerjaan Allah. Mereka hanya melihat salib. Mereka belum melihat kebangkitan. Mereka melihat air mata, tetapi sesungguhnya Allah sedang menyiapkan sukacita. Mereka melihat batu penutup kubur, Allah sedang menyiapkan batu itu untuk terguling. Dan bukankah seringkali hidup kita juga begitu? Kita terlalu cepat menyimpulkan, sudah habis, gagal, tertutup, terlambat. Padahal bisa jadi di titik yang kita anggap akhir itu Allah sedang bekerja secara diam-diam. Itulah pesan Paskah. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa ada yang terlihat selesai di mata manusia, belum tentu selesai di tangan Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara sedang merasa hidup seperti Jumat Agung, gelap, berat, penuh pertanyaan, ingatlah Paskah berkata kepada kita, belum selesai, Allah masih bekerja. Yang ketiga, saudara-saudara yang mau kita pelajari, karena itu tugas kita sebagai orang percaya bukan nebak-nebak rencana Allah, tetapi setia berjalan bersama Tuhan. Dan di tengah keadaan pribadi maupun bangsa kita yang penuh dengan dinamika, ya, tekanan ekonomi, kebijakan yang berubah, kondisi global yang ya kita nggak tahu ya, saudara-saudara, dan kegelisahan yang terjadi di mana-mana, ya, membuat kita ini cemas ya. Orang percaya ini kita juga ikut di dalam kecemasan itu. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk tidak cepat putus asa atau merasa Tuhan absen. Beriman itu bukan berarti kita sudah punya semua jawaban. Beriman itu berarti kita tetap berjalan bersama Tuhan meskipun belum punya semua jawaban. Mungkin hari ini ada yang sedang menunggu jawaban, baik itu tentang sakit penyakit, tentang pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, tentang masa depan masih bergumul, dan juga ada juga yang melihat bangsa ini dengan keadaan yang cemas, begitu ya, perasaan cemas. Semua kita berada dalam situasi yang tidak mudah dihadapi. Firman Tuhan hari ini secara tidak langsung mau menjelaskan semua bahwa tidak semua bisa kita lihat. Tuhan memberikan kita penghiburan. Tuhan itu bekerja bahkan di saat kita tidak mengerti. Ketika sakit belum selesai, Allah masih bekerja. Ketika pergumulan sedang hebat-hebatnya dan seakan-akan belum ketemu titik akhir, Allah masih bekerja. Ketika air mata juga belum berhenti menetes, Allah masih bekerja. Ya, saudara-saudara, apapun pergumulan kita, jangan ukur kehadiran Allah hanya dari apa yang terlihat. Jangan nilai pekerjaan Tuhan hanya dari apa yang langsung selesai. Sebab seringkali Allah bekerja lebih dalam, Allah bekerja lebih jauh,
dan Allah bekerja lebih panjang dari apa yang kita pandang. Saudara-saudara yang terkasih, titik-titik tadi mengingatkan kita akan satu hal, kita bisa melihat sesuatu terjadi, tetapi tidak selalu memahami bagaimana semuanya berlangsung. Begitulah hidup ini. Ada banyak bagian yang belum kita pahami, ada banyak proses yang belum selesai, ada banyak cerita yang masih berjalan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, walaupun manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah, Allah tidak pernah berhenti bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Sama seperti para murid yang dalam posisi Jumat Agung begitu kalut dan sedih, tetapi sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam senyap. Ada sesuatu yang Tuhan persiapkan, sebuah sukacita yang besar. Dan biarlah kami semua boleh ikut ambil bagian dalam cara kerja Tuhan, walaupun kadang kami tidak tahu caranya, tapi itulah yang kami sebut sebagai iman. Kami tetap setia walaupun kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kami menggantungkan harapan kami kepada Tuhan untuk setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami agar kami tetap teguh dan tetap kuat menjalani kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.